Shalom jemaat Love Church yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bertemu di ibadah pada hari Minggu ini walaupun kita masih online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau memuji-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siap memuji Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Siapkan hati pikiran kami. Kami mau menerima bagian yang terbaik pada hari ini, yaitu firman Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your
From the moment that I wake up until I lay my hands, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. In all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your love is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita. Ya, perkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Corlis Nathanael Napitupulu, asli dari Korea Utara, alias dari Sumatera Utara. Ya, istri saya Wong Solo, Chinese Jawa, dan juga kami punya 2 putra. Ya, jadi anak kami itu Batak, Cina, Jawa. Ya, itu namanya penginjilan lintas budaya Bapak Ibu ya. Ya, karena saya ini banyak bermisi penginjilan ya, sama dengan hambanya Pak Pastor
Jifki. Ya, baiklah. Dan juga terima kasih buat Pastor Jifki yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberitakan firman pada saat ini. Terima kasih juga buat jemaat Love Church ya, yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan pada hari ini di mana kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau pada saat ini Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau berbicara atas kami. Bapa, sampaikan isi hati-Mu, curahkan Tuhan isi hati-Mu atas kami. Mari Bapa, berikan kami roh hikmat, pengertian, pewahyuan akan kebenaran firman-Mu, dan ajar kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hati dan pikiran kami. Tuhan, biarlah Kau yang kuasa, yang kendalikan, Kau yang memimpin hidup kami. Ajar kami terus menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan ya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Tema kita hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya hal apapun yang terjadi, kita harus terus belajar mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Baik itu dalam keadaan baik walaupun kurang baik. Ya, kita harus terus belajar mengucap syukur. Ya, walaupun keadaan hari-hari ini perekonomian kita lihat gara-gara pandemi ini, ya, mengalami penurunan, bahkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, yang pertama kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan buka pintu-pintu anugerah buat kita, pintu-pintu berkat buat kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua keadaan hari-hari ini ada dalam kendalinya Tuhan. Makanya Tuhan berkata kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya, bukan ketika kita dapat berkat, oh haleluya. Ketika kita naik jabatan, puji Tuhan. Ketika omset kita bertambah, oh Tuhan baik. Ya, kalau kita sedang diberkati Tuhan, kita gampang mengucap syukur ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika ada masalah, ketika sedang ada sakit penyakit, ketika sedang ada persoalan keluarga, persoalan ekonomi, keuangan, masih bisa nggak kita mengucap syukur? Harus bisa. Karena itu yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Karena ketika kita bersyukur, anugerah Tuhan akan terbuka buat kita, yang akan memampukan kita hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan. Karena situasi keadaan apapun itu adalah kendalinya Tuhan. Amin. Dan kadangkala masalah pun bisa Tuhan jadikan, ubah menjadi berkat buat kita. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan ya kebaikan dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Artinya mau dalam keadaan sulit pun Tuhan bisa ubah mendatangkan kebaikan. Dalam punya masalah pun Tuhan bisa ubah, karena Tuhan turut bekerja.
Ya, dikatakan dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan kita, mau baik mau buruk, Tuhan turut bekerja. Bahkan hal-hal yang buruk pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Suatu ketika, kira-kira 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, beberapa hari sebelum lockdown, ya, istri saya ini tiba-tiba keluar darah dari telinganya. Memang sebelumnya dia udah beberapa tahun mengeluh dia ada sinusitis di hidungnya, itu suka flu, gitu ya. Terus saya bilang sama dia, udah kita doa, kita tengking aja dalam nama Yesus gitu. Sebelumnya tiba-tiba sampai berdarah telinganya. Dia berkata, telinga saya berdarah Pak, gimana? Saya ke dokter nggak nih? Ya menurut Mama gimana? Udah tengking lagi lah, saya bilang. Ya saya cek aja deh ke dokter. Ya sudah, dia cek ke dokter. Singkat cerita, dokternya sarankan untuk dioperasi sinusitis. Dioperasi hidungnya. Tiba-tiba dia cerita, Pak, dokternya bilang harus dioperasi. Bagaimana menurut Bapak? Saya bilang, terserah Mama aja. Gitu ya, karena saya kalau sakit saya tengking. Kalau udah ngeset baru saya ke dokter gitu, kalau nggak sembuh gitu ya. Jadi ya sudah, oke, dia dicatwal lah untuk operasi. Waktu itu dioperasi hari Selasa, Senin malam harus masuk nginap. Selasa dioperasi, ya hidungnya operasi kecil, cuma dimasukin apa itu, untuk apa itu dalam. Habis itu hari Rebu udah boleh pulang jam 9. Artinya Senin malam masuk, Selasa operasi, Rebu malam sudah boleh pulang. Artinya cuma berapa? 2 malam 2 hari lah, kurang lebih begitu. Nah, sebelum pulang hari Rebunya, sore-sore jam 5 seseorang telepon saya. Pak Pendeta, boleh nggak datang ke tempat saya? Rumahnya di Muara Karang. Saya bilang, aduh Pak, maaf, saya nggak bisa. Emang ada apa? Ada keluarga yang mau dilayani pelepasan gitu ya. Karena memang puji Tuhan, Tuhan kasih saya karunia pelepasan. Karena beberapa keluarganya juga karyawannya kesurupan saya layani. Oh, saya bilang, maaf Pak, nggak bisa. Emang kenapa Pak? Saya lagi jaga istri di rumah sakit. Loh, sakit apa? Operasi sinusitis. Loh Bapak kok nggak bilang-bilang gitu? Ya nggak lah Pak, ngapain pengumuman gitu. Ya ngomong dong Pak, masa Bapak diam-diam aja gitu, nggak apa-apa. Terus gimana biayanya? Tenang aja Pak, BPJS kok nggak bayar. Loh, harusnya Bapak ngomong dong Pak, gini loh Pak, kita ini kan sudah seperti keluarga gitu. Boleh nggak saya bantu gitu? Tapi jangan tersinggung ya Pak. Boleh nggak saya bantu? Gak usah Pak ngerepot. Nggak apa-apa Pak, saya nggak merasa repot. Oh gitu. Terus gimana Pak? Boleh minta nomor rekeningnya? Singkat cerita saya kasih lah. Ya mungkin untuk ada biaya lain saya pikir kan. Lumayan lah kalau dikirim 1-2 juta gitu kira-kira. Habis itu nggak lama dia kasih struknya, dia sudah kirim 10 juta. Bayangin Bapak Ibu, 10 juta dikirim. Saya bilang, nah dikirim 10 juta. Padahal biayanya gratis. Dan sebelumnya jemaat ada beberapa kunjungan gitu ya. Jadi kumpul-kumpul 15 juta. 2 malam, 2 hari di rumah sakit. Tuhan berkati itu 15 juta. Padahal gratis Bapak Ibu. Saya bilang sama istri sampai di rumah, kami pulang. Jam 9-nya kami pulang. Padahal tinggal berapa jam lagi dia telepon, kami pulang gitu. Saya bercanda sama istri saya. Ini namanya sengsara membawa nikmat ini mah. Mama yang sengsara, kita yang menikmati gitu ya. Artinya apa? Kenapa saya kasih tahu ini?
Ya, sejak itu langsung lockdown, Bapak Ibu. Besoknya kami pulang udah nggak ada lagi masker, hilang daripada, padahal istri saya harus pakai masker kan. Jadi kami beli dari rumah sakit cuma boleh 2 gitu ya, hilang. Jadi Tuhan itu dahsyat. Artinya gini, hal-hal yang buruk pun kelihatannya Tuhan bisa ubahkan menjadi hal yang baik. Makanya dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bukan waktu hal-hal yang enak-enak saja itu yang baik. Bahkan pemazmur berkata begini, ya, tertekan itu baik bagi jiwaku, supaya aku ingat akan firman-Mu, supaya aku ingat perintah-perintah. Haleluya. Amin. Makanya kita harus terus belajar mengucap syukur. Hari kita belajar dari kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Ya, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak ada buahnya, mengecewakan. Bahkan pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan sekalipun, kambing domba terhalau dari kurungan. Tetapi dikatakan, ya, aku akan bersorak-sorai, ya, di dalam Tuhan. Jadi sukacitanya bukan lagi karena ada harta, karena untung dan untung. Dia bersukacita karena Tuhan. Sekalipun dikatakan di sini pohon ara tidak berbunga, haleluya, pohon anggur tidak ada buahnya, ladang-ladang tidak menghasilkan, tapi aku tetap bersorak-sorai, bersukacita, karena dia tahu bahwa hidup mati seseorang itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Dan sebaliknya, kalau Tuhan yang tutup pintu, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Makanya jangan pernah bergantung kepada kekuatan tanganmu. Jangan pernah bergantung kepada hartamu, uangmu, asetmu. Bergantunglah kepada Tuhan sepenuhnya. Sehingga ketika terjadi sesuatu apapun, kita nggak perlu merasa kehilangan. Kenapa? Karena harta kita adalah Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan di Matius pasal 6 itu, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Makanya jangan izinkan mobilmu jadi hartamu, rumahmu jadi hartamu, emasmu, berlianmu, asetmu jadi hartamu. Tetapi biarlah Yesus menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita. Semua rumah, mobil, emas, perak, permata, berlian itu hanya sebagai fasilitas hidup. Ketika kita hidup di dunia ini, ya dikasihlah fasilitas seperti itu. Karena kalaupun sekaya-kayanya orang, mati juga nggak bawa apa-apa kok. Amin. Haleluya. Dasar keyakinan kita harus kita bangun di atas firman Tuhan. Kita hidup karena tangan Tuhan, bukan karena usaha yang lain. Karena bagi Tuhan, untuk menghilangkan itu semua sangat gampang. Haleluya. Jadi mari kita belajar terus
mengucap syukur dalam segala keadaan apapun. Kita belajar dari bangsa Israel. Nah, harusnya mereka itu 40 hari sudah sampai dari Mesir ke tanah perjanjian. Karena pengintai itu hanya 40 hari. Tapi karena bangsa Israel bersungut-sungut tidak bersyukur atas keajaiban berkat yang Tuhan berikan, mereka bersungut-sungut dan bersungut-sungut, maka mutar-mutarlah mereka 40 tahun di padang gurun. Mereka tidak bersyukur bagaimana Tuhan kasih mereka di malam hari tiang api yang menerangi hidup mereka, menerangi jalan mereka, menerangi kediaman mereka, tenda-tenda mereka. Mereka selama 40 hari tidak perlu bayar listrik, gratis. Tapi mereka nggak bersyukur. Di siang hari Tuhan kasih tiang awan supaya mereka terlindung dari sengatan matahari. Namanya di padang gurun itu panas ya pun ampun Bapak Ibu. Suatu saat saya pernah dapat anugerah dari Tuhan ke Israel. Pas musim panas, ampun dah turun dari bis, kayak dibakar itu kulit. Panasnya. 40 berapa itu? 45 atau 44 derajat. Panas. Bayangin. Selama mereka di padang gurun, dikasih kesejukan. Gak perlu bawa payung, beli payung, atau bayar AC. Gratis. Tapi namanya hatinya degil. Mereka tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka pengen makan ikan, daging, Tuhan kirim burung puyuh. Mereka tidak bersyukur. Mereka pengen minum air keluar dari batu. Betapa mujizat waktu itu begitu sangat nyata. Tapi bangsa itu tetap bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Akhirnya yang masuk tanah perjanjian hanya orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Sayang, sangat disayang. Haleluya. Karena bersungut-sungut. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajar mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur senantiasa dalam keadaan baik buruk, kita terus mengucap syukur. Karena hidup kita itu adalah kendalinya Tuhan. Hidup kita bukan tergantung dunia ini. Hidup kita tergantung Tuhan. Haleluya. Haleluya. Belajar selalu mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan turun tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dalam segala beban, persoalan, masalah apapun. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-11. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan yang berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kuk yang kupasang adalah ringan. Dan bebanku pun enak. Datang kepada Tuhan. Tuhan angkat segala beban kita. Tuhan berikan kita beban yang ringan. Haleluya. Amin. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Kita lihat kisahnya Ayub. Ya. Bagaimana Ayub adalah orang yang takut Tuhan. Firman Tuhan berkata dia itu orang yang takut Tuhan. Dia kaya raya. Tapi suatu ketika Tuhan uji Ayub lewat iblis. Semua hartanya yang banyak itu hilang dalam waktu sekejap. Bukan hanya sebatas itu, bahkan anak-anaknya pun mati semua. Dan istrinya yang selalu bersama-sama dengan dia juga berkata, masih bertekunkah engkau dengan Tuhanmu itu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Waduh, orang yang kita harapkan untuk memberi kita kekuatan,
malah mengutuk. Tapi Ayub menjawab dengan tenang. Kau itu seperti perempuan gila. Apakah ketika kita diberkati baru kita mengucap syukur? Ketika ada masalah kita nggak mengucap syukur? Dia berkata, dari telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Telanjang pula aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Wah, ini Ayub nggak merasa bahwa itu semua hartanya dia. Itu hanya titipan saja, fasilitas hidup. Hartanya dia adalah Tuhan. Di mana hatimu, hartamu berada, disitulah hatimu berada. Artinya Ayub, hatinya bukan di hartanya, tetapi di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan tidak cukup sampai di situ. Setelah istrinya meninggalkan dia korengan, bau busuk. Sampai dia harus tidur beralaskan daun. Dia harus ambil beling untuk gatal korengnya. Mengerikan, Bapak Ibu. Dan teman-temannya pun menyalahkan dia. Dianggap kekayaannya selama ini hasil penipuan gitu. Waduh. Sengsara betul. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memulihkan Ayub 10 kali lipat. Ternyata Ayub sedang diuji untuk next level. Maka Ayub berkata, dulu aku mengenal engkau, kata orang. Tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Dan Tuhan pulihkan dia 10 kali lipat. Bahkan anak-anaknya tercantik di negeri itu, hartanya dipulihkan. Luar biasa, Bapak Ibu. Ketika kita belajar mengucap syukur. Haleluya. Amin. Belajar mengucap syukur. Kita juga, mari kita baca di dalam Mazmur 42. Ya, ini juga ada beberapa kali diulang. Ayat 6, ayat 12. Ya, dan selanjutnya dia berkata begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12-nya diulang lagi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di ayat 43-nya juga diulang hal yang sama sampai 3 kali. Kenapa? Karena dia merasa pemazmur tertekan jiwanya. Mungkin banyak persoalan yang dihadapi. Tapi dia berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, kenapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Allah. Jangan kepada manusia, jangan kepada harta. Berharaplah kepada Tuhan. Syukur kepada Dia. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita belajar mengucap syukur. Lewat proses apapun yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Ketika kita selalu mengucap syukur, maka kita akan tampil menjadi pemenang. Pemulihan akan terjadi berlipat kali ganda. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Amin. Baik. Ya, kita lihat ayat terakhir di Mazmur 118 ayat 29.
Mazmur 118 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, sangat amat baik. Amin. Kebaikannya atas hidup kita melimpah. Kadang-kadang ekspektasi hidup kita yang berlebihan membuat kita susah. Ingin ini, ingin itu, ingin, tapi tanpa tanya Tuhan. Maunya ini, maunya itu. Itu yang membuat kita kadang-kadang susah. Untuk itu mari Bapak Ibu, apapun keadaanmu saat ini, apapun persoalanmu hari-hari, apapun pergumulanmu hari-hari, percayalah. Ketika kau datang kepada Tuhan, kau angkat tanganmu, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan memulihkan kau. Tuhan akan menjamah kau. Belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Bapa, terus kau berbicara, singkapkan Tuhan, wahyukan kebenaran-Mu atas setiap kami, setiap umat Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh mengerti dan hidup dalam kebenaran-Mu. Mari Tuhan, hamba-Mu kau berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus kau berbicara Tuhan, buat setiap umat Tuhan ini. Jamah Tuhan, pulihkan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga ini. Jamah Roh Kudus. Dalam segala persoalan masalah, percaya, serahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Meteraikan firman, singkapkan firman, lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, aku juga berdoa, berkati Tuhan hamba-Mu Pastor Jifki dan keluarga. Berikan dia terus kekuatan, hikmat, pengurapan yang kuat, kuasa-Mu semakin nyata atas hidupnya, di mana dia Tuhan telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan pakai dengan dahsyat ajaib. Urapi dia Tuhan, semua pelayanannya Kau berkati, yayasannya Tuhan, panti asuhan semua diberkati Tuhan. Dan terlebih kami berdoa buat istrinya Bu Eni. Kami berdoa kuasa-Mu turun buat hamba-Mu ini Tuhan. Aku berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, segala organ-organ tubuh yang tidak berfungsi, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus kembali berfungsi. Di dalam nama Tuhan Yesus kembali. Dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan segala organ-organ tubuh yang tidak berfungsi dari ujung rambut sampai ujung kakinya, aku perintahkan kembali berfungsi di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Bu Eni disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Bu Eni dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Usahakan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka keluarga yang mengasihi Engkau, berikan yang terbaik daripada dalam nama Yesus. Berkati juga ketiga anak Pak Jifki, Kau pakai dengan dahsyat aja di dalam nama Yesus. Kau juga berdoa buat jemaat Tuhan, jemaat daripada Love Just. Bapak, Kau berdoa, urapi, Kau pakai dengan dahsyat aja. Jemaat ini jemaat yang bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, diberkatilah, diberkatilah umat-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, yang akan menuntun, mengarahkan, membawa setiap kita masuk dalam rencana Tuhan. Dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.